Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, kemarin kita udah bahas tema iOS. Dan itu buat kalian yang kemarin udah download tema iOS yang 26 ya, itu kemarin udah dapat update versi yang terbaru lagi. Tapi kita kayaknya nggak perlu review dulu ya, karena untuk update-nya itu minor aja. Jadi untuk perubahannya nggak terlalu banyak ya untuk update-nya. Jadi oke, di video kali ini kita nggak akan bahas tema iOS, tapi lebih ke mengarah tema-tema yang lebih simpel ya. Jadi di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema simple dan pastinya temanya nyaman banget untuk digunakan. Jadi buat kalian yang gak suka tema iOS, lebih suka dengan tema-tema simple seperti halnya aku sendiri nih, aku lebih suka dengan tema-tema yang simple seperti ini. Kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau di channel ini update tema terbaru. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema simple yang pertama. Disclaimer terlebih dahulu ya, untuk rekomendasi tema pertama untuk wallpapernya ataupun rekomendasi tema yang kedua nanti ataupun di rekomendasi kali ini ya, untuk wallpapernya itu semuanya nggak ada yang aku ganti. Jadi untuk wallpapernya itu murni bawaan dari temanya karena menurutku wallpapernya juga udah lumayan keren. Dan oke, untuk tema yang pertama ini mengambil konsepnya ala-ala Samsung gitu ya. Kalian bisa lihat untuk ikonnya dia ikon Samsung banget ya, ikon Samsung One UI 7 gitu. Dan kalian bisa lihat di bagian atas ini ada widget yang simple banget ya. Di widgetnya kayak arsir gitu, ada widget jam, hari dan juga kalender aja tanpa adanya perakiran cuaca. Untuk susunan icon packnya ini sengaja aku bikin susunan seperti ini karena ini untuk aktivitas aku sehari-hari ya biar gampang diaksesnya. Tapi kalau misalkan kalian gak suka untuk susunan icon pack seperti ini, untuk masalah susunan dari icon pack itu nanti bisa disesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, untuk di bagian control center pada tema ini pastinya ada perubahan walaupun minor aja untuk di bagian perubahannya. Untuk di bagian notifikasi tema ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk di bagian papan telepon tema ini juga nggak ada perubahan ya, tapi ini temanya simple banget ya, dia temanya konsep One UI gitu. Untuk di bagian setelan tema ini ada perubahan. Untuk di bagian ikonnya di sini semuanya udah berubah ya, di ala-ala icon One UI gitu dan ini simple banget ya. Untuk di bagian tentang telepon logo HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar dan di sini aku udah menggunakan HyperOS 2.0.2.0.6. Ini HyperOS ya 206 ya gitu maksudnya. 2.0.206 ini udah HyperOS versi yang terbaru untuk di HP Poco ya. Mudah-mudahan sih kalau lihat di list kemarin sih di HP Poco X6 Pro itu nggak dapat ya, nggak dapat HyperOS 3 ya, nggak dapat HyperOS 3, tapi mudah-mudahan dapat lah ya. Nah, untuk listnya nanti kalau misalkan kalian ada yang penasaran list di kuartal pertama HP apa aja, tipe apa aja yang dapat HyperOS 3, HyperOS versi 3 ya, nanti kalian bisa nulisnya di kolom komentar, nanti kita update ya untuk selanjutnya untuk HyperOS versi 3 itu device apa aja yang dapat di kuartal pertama. Dan oke, untuk di bagian aplikasi pesan sistem tema ini sayangnya di sini nggak ada perubahannya, mengingat ini temanya simpel banget. Tapi kalau aku sendiri sih suka ya dengan tampilan tema-tema seperti ini. Dan ini ada widget terbaru ya untuk di HyperOS. Dia widgetnya keren, ada gambar ikan gitu ya, ada gambar ikan. Kemarin di grup ada yang posting widget yang kucing pakai payung ya, tapi itu aku nggak ada ya. Oke, untuk di bagian kontrol volume tema ini ada perubahan ya. Dia udah boncel dari lahirnya walaupun sayang dia baku ya ataupun nggak transparan gitu. Dan oke nih, kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen ini simple ya. Dia wallpapernya ini keren nih. Aku suka untuk tampilan wallpapernya. Dia pastel gitu ya. Ada widget jam yang sama seperti yang ada di bagian home screen untuk karakternya ya. Sayangnya untuk di bagian lock screen ini nggak ada kustomisasi apapun ya. Untuk di bagian lock screen dia gini aja. Jadi di bagian bawah sini hanya ada dua shortcut, center dan juga ke kamera. Dan oke nih, buat kalian yang ingin mencoba tema ini mungkin kalian bisa kostum ya. Terutama untuk di bagian ikonnya karena nih jujur aku suka banget untuk tampilan di bagian ikonnya. Dia One UI banget ya. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul tahu ya, ukuran file dari tema ini kecil ya, dia hanya 7,1 MB mengingat untuk semua sistem dia hampir nggak tembus ya, dan ini udah kompatibel untuk HyperOS ya. Silakan buat kalian yang pengen download, kalian bisa cari tema ini dengan judul nggak tahu, atau mungkin nanti kita akan kasih tutorial cara downloadnya aja ya buat kalian. Kadang-kadang kalau aku kasih link banyak juga di antara kalian yang katanya linknya itu nggak bisa di download, padahal itu bisa ya, itu bisa buat kalian aja yang nggak begitu paham ya. Makanya nanti aku di akhir video aku berikan tutorialnya aja cara downloadnya. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke rekomendasi tema yang kedua.
Dan oke, untuk rekomendasi tema yang kedua, nih aku punya rekomendasi tema coloran ya, coloran, bukan coloran ya, coloran. Dan tema ini untuk ukuran file juga sama ya, seperti tema yang pertama tadi. Ini untuk ukurannya dia kecil banget ya, cuma di 10,9 MB. Dan desainer dari tema ini Erdian. Dan kayaknya untuk tema yang pertama dan juga tema yang kedua ini desainernya dari Indonesia. Dan tema ini untuk ininya simple, cool dan juga UI ya. Ini ala-ala UI gitu, dan asli ini temanya keren banget ya. Dan oke, ini ada tampilan untuk di bagian home screen-nya. Dia simple banget ya untuk temanya. Di wallpaper-nya aku suka ya. Untuk wallpaper-nya aku suka, dan untuk icon pack-nya juga aku suka ya. Icon pack-nya hampir mirip seperti icon pack standar HyperOS, tapi ini lebih mengotak gitu ya. Lebih mengotak dan lebih besar. Jadi terlihat lebih asik aja untuk dilihatnya nih. Dan untuk di bagian widget jam, di sini ada widget jam, hari dan juga kalender aja tanpa ada perakiran cuaca. Untuk widget jamnya dia ada strip antara widget jam dan juga detikannya ya. Menitannya dia ada strip warna merah gitu. Oke, untuk di bagian control center pada tema ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan tema ini udah kompatibel di dual mode ya, light mode dan juga dark mode. Dan ini ada tampilan untuk di bagian notifikasi bar-nya. Untuk di bagian papan telepon, tema ini udah ada perubahannya. Untuk fontnya dia lebih tebal gitu ya, lebih bold gitu. Untuk kontak, tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Untuk aplikasi pesan sistem ini ala UI gitu ya. Jadi untuk yang direkomendasi tema kali ini emang kalau dilihat secara keseluruhan sih untuk di bagian sistemnya banyak banget yang nggak berubah ya, karena dia kan ala-ala UI gitu. Jadi emang untuk di bagian sistemnya ya hampir sistem standar dari UI-nya. Kalau untuk yang pertama tadi kan itu ala-ala Samsung, jadi ya mungkin untuk di bagian aplikasi pesan sistem ataupun di bagian kontaknya dia ala-ala Samsung gitu. Jadi hampir serupa ya, hampir sama seperti HyperOS. Dan oke, untuk di bagian setelan tema ini dia belum ada perubahannya. Untuk di bagian setelan dia belum ada perubahan, tapi ini udah keren ya untuk di bagian setelannya Kak. Untuk di bagian setelannya dia keren. Tentang telepon, logo HyperOS di sini juga belum berubah. Untuk di bagian kontrol volume, tema ini udah ada perubahan dan dia udah transparan ya. Beda halnya dari tema yang pertama tadi, dia baku ya. Kalau untuk tema yang kedua dia udah transparan. Dan oke nih, kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ya, untuk di bagian lock screen dia masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen, dan saya suka ya untuk di bagian tampilan di bagian lock screen sini dia simple banget ya. Widgetnya dia unik ya kayak. Ada widget jam, hari dan juga kalender aja tanpa adanya perakiran cuaca. Dan di bagian bawah sini dia seperti biasa ada dua shortcut, center dan juga ke kamera. Tapi enaknya di tema yang kedua ini kalian bisa ngetap dua kali di bagian bawah untuk kostumisasi ya, terutama untuk di bagian lock screen dari mulai color setting nih. Untuk color setting ya, jadi warnanya bisa kalian rubah-rubah tuh. Untuk warnanya bisa kalian rubah-rubah, bisa sesuaikan aja dengan mood kalian untuk hari ini ya. Misalkan punya lagi marah, kalian bikin warna merah aja untuk widgetnya biar orang sekitar tuh tahu kalau kalian itu lagi marah ya. Dan oke, untuk menu setting di bagian sini kalian bisa change untuk posisi player musik ya. Jadi kalau kalian lagi putar musik, nanti di bagian lock screen dia ada indikator pemutar musiknya. Dan di sini juga bisa kalian kostumisasi dari widget stylenya ya. Oke, untuk widget stylenya di untuk date juga bisa kalian kostumisasi. Tapi ini kayaknya kalau untuk kostumisasi ini nggak ngaruh ya. Aku sendiri bingung nih. Tapi kalau yang ini dia ngaruh Kak. Oke, jadi untuk kostumisasi widgetnya dia ada di bagian sini ya. Ada 3 pilihan widget. Ada widget yang seperti ini, ada widget yang sama seperti yang ada di bagian home screen, dan ada widget yang seperti ini. Jadi untuk widget yang seperti ini dia hanya di bagian lock screen aja. Jadi kalau misalkan jadi untuk kostum yang di bagian ini juga sama ya tuh. Dia posisinya ada beda-beda tuh. Yang ini nggak bisa diklik ya, dia tuh. Ya widgetnya keren ya, tapi kostumisasinya hanya itu aja ya, hanya warna dan juga bermain di bagian widgetnya aja. Dan oke nih, sekarang kita masuk cara kostumisasi ya, bukan kostumisasi ya. Sekarang kita masuk cara cari temanya di ini ya, biar kalian gampang carinya. Kalau misalkan kalian carinya nggak ketemu di Play Store, di TS ya, kalian nggak ketemu di TS, coba kalian unduh terlebih dahulu via browser ya, via browser. Dan untuk tampilannya di seperti ini, kalian buka aja untuk via browsernya, terus kalian ketikkan aja nama temanya nih. Sebagai contoh di sini aku mau coba cari tema yang coloran. Ketik aja di bagian sini coloran gitu ya, coloran, dan diakhiri dengan kata-kata MTZ sepertinya. Akhiri dengan kata-kata MTZ, kemudian kalian cari aja ya. Nah, dan di sini nanti ada nih Kak, ada nih Bang. Jadi ada nih. Tinggal kalian tap aja seperti ini. Ini kan temanya ya. Kalian buka aja, buka.
Kalian scroll ke bagian atas, nanti di bagian sini ada official store link nih, ada official store link. Kalian buka aja di official store link kan di bagian sini. Kalau kalian menggunakan via browser, nanti ada jendela pop-up seperti ini tuh, ada izinkan akses membuka web ya. Kalau misalkan kalian pakai browser Chrome ataupun Mozilla ataupun apapun itu nggak ada. Jadi kalian wajib pakai via browser ya. Buka di bagian sini, nanti kalian klik aja di bagian OK. Nah, dia secara otomatis langsung direct ke theme store kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian cari tema yang udah nggak ada di theme store pun, ini bisa dengan menggunakan cara seperti ini. Dan oke, itu mungkin tadi 2 rekomendasi tema simple saat ini yang bisa kita review ya. Jadi buat kalian yang punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar, dan nanti untuk next video kita akan bahasnya lagi. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan rugi dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Next kita akan bahas apa lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.